Di kelas, siswa laki-laki melihat ke belakang. Lidah menjulur berminyak pada gadis itu. Gadis itu sangat marah sehingga dia menarik kerudungnya. Menggerakkan tangannya langsung ke arahnya. Nama gadis itu Zubaida, seorang pria kejam sejak kecil. Tapi dia memiliki kehidupan yang menyedihkan. Setiap pagi, ayah akan melempar sandalnya, karena dia menolak membiarkan kakaknya mengantarnya ke sekolah. Pengawal atas nama, tapi sebenarnya aku ingin memantau keberadaannya. Kakak juga tidak tahu malu. Dia mencari uang Zubaida di setiap kesempatan. Satu-satunya hobi Zubaida adalah tinju. Mimpi terbesarnya adalah menjadi seorang petinju. Tapi di Pakistan, mimpinya sulit diwujudkan, hanya karena dia perempuan. Benar saja, begitu sampai di rumah, Zubaida dipukuli lagi, karena orang tuanya mengetahui tentang dia berlatih tinju. Semua privasi Zubaida terungkap dalam sekejap. Dia ingin melarikan diri tetapi ditangkap kembali sebelum pintu keluar. Ibu dan ayah juga menyambar teleponnya. Zubaida ingin melawan, tapi tamparan ayah langsung kena. Dia mencubit lengan Zubaida, memaksanya untuk membuka kunci kode. Saudara yang kejam mengambil kesempatan untuk mengipasi api. Ternyata foto apps pacar Zubaida. Ini membuat ayah marah. Dia menamparkan tangannya dan memukul Zubaida dengan keras. Bahkan menguncinya di kamar. Zubaida terjebak di pintu dengan putus asa. Ini seperti berdoa, tapi seperti menolak. Untungnya tetangga yang baik hati menemukannya. Dan siapkan tangga untuk membawanya ke bawah. Setelah itu, tetangga membawa Zubaida ke rumah kakaknya. Kakak sangat kaya, lihat Zubaida dengan menyedihkan. Mulai mengajaknya berbisnis. Segera menghasilkan banyak uang. Zubaida yang baik hati dengan cepat mengambil uang itu dan kembali untuk menghormati orang tuanya. Dia merasa bahwa selama dia menghasilkan banyak uang, orang tua dapat menerima diri mereka sendiri. Benar saja, dia menerima telepon dari rumah keesokan harinya. Membujuknya untuk pulang. Mendengarkan suara orang tuanya, Zubaida tidak bisa menahan tawa. Tapi tetangganya sangat berhati-hati. Dia menyarankan Zubaida untuk berhati-hati dengan konspirasi orang tuanya. Tapi Zubaida yang tidak bersalah berpikir, bagaimana orang tua bisa menipu dirinya sendiri? Jadi dia berlari pulang dengan penuh semangat. Dia sangat senang bahwa dia tidak melihat ada yang salah di rumah. Misalnya, ketika dia memeluk ayah. Ayah berperilaku sangat acuh tak acuh. Misalnya, ibu hanya peduli untuk merias wajahnya. Juga mengisyaratkan bahwa dia harus menikah. Bahkan ibuku menemukan alasan untuk menyita ponselnya. Dan kemudian menipunya untuk mengenakan gaun pengantin. Zubaida, yang berada dalam kegelapan, belum menyadari apa yang terjadi. Ibu membawanya ke ruang tamu. Zubaida menyadari itu. Ibu dan ayah melakukan hal mereka sendiri dan memberinya pernikahan. Duduk di sebelah tunangan yang aneh. Zubaida menulis keputusasaan di seluruh wajahnya. Dia ingin melarikan diri, tapi ayah mengancamnya dengan senyuman. Zubaida tidak menyangka, ayah sangat kejam. Mereka menekan tangan Zubaida sampai mati. Dia tidak diizinkan untuk melarikan diri. Untungnya, rekan Zubaida masuk. Mereka menutupi kerudung mereka dan mengangkat pistol mereka. Menyelamatkan Zubaida. Kembali ke toko, hati Zubaida tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Untuk menghiburnya, tetangga Batu menepuk pundaknya, menceritakan kisahnya tentang dirinya sendiri. Ini adalah malam pernikahan Batu. Tapi dia duduk di tempat tidur. Tidak ada jejak kegembiraan di wajah. Dia ingin melihat rumah baru dengan baik. Tetapi menemukan bahwa ada secangkir susu untuk tubuh suami di samping tempat tidur. Detik berikutnya, sang suami mendorong pintu masuk. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah memukuli Batu dengan ganas. Sang suami pergi dengan kecewa keesokan paginya. 7 bibi dan 8 bibi mulai membalik spray ketika mereka masuk. Mereka kecewa melihat spray putih. Sejak itu, Batu menjadi terkenal sebagai pelacur. Sebentar lagi Batu hamil. Tapi saya tetap harus melayani suaminya setiap hari. Jika Anda tidak hati-hati, suami Anda akan membencinya karena tidak feminin. Batu benar-benar marah. Dia mengambil besi ZS dan mendapatkan suaminya. Batu divonis 20 tahun. Ketika dia kembali ke rumah sebelumnya, satu-satunya orang yang menyapanya adalah penunjuk arah dari tetangga. Rasa jijik dan prasangka. Sekarang semua pembunuh telah menjadi tetangga kita. Batu buka koleksi kalung. Di dalamnya ada foto putrinya. Ini adalah kekhawatiran terakhirnya. Tapi itu sudah diadopsi oleh orang lain. Jadi Batu menyingsingkan lengan bajunya. Dia melihat lengan yang terluka. Memutuskan untuk memotong dengan pisau cukur untuk terakhir kalinya untuk membebaskan diri. Tetapi pada saat ini, pekerja sosial yang bertanggung jawab atas dirinya tiba-tiba datang. Pekerja sosial mencerahkan Batu dengan serius. Dan mengatur pekerjaan untuknya. Biarkan dia bekerja sebagai pelayan di rumah wanita kaya. Saya tidak berharap wanita kaya itu cukup baik. Batu tidak hanya akan minum. Biarkan Batu menginap.
Bahkan Batu tidak berani menyetrika pakaian karena bayangan besi. Wanita kaya tidak peduli. Dia memperlakukan Batu sebagai saudara perempuan. Bahkan menarik Batu untuk berbisnis bersama. Segera mereka menghasilkan banyak uang. Batu buru-buru menyimpan semua uangnya. Kemudian keesokan harinya dia membawa sekarung uang ke panti asuhan. Dia ingin mencari tahu keberadaan putrinya. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu jika Anda punya uang. Segera Batu mendapat petunjuk tentang putrinya. Dia menemukan keluarga yang mengadopsi putrinya. Batu melihat seorang gadis menyiram melalui pagar. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjadi putrinya. Apa yang bisa saya bantu? Tapi salam dari gadis itu. Batu kabur. Dia khawatir tentang kemunculannya yang tiba-tiba akan menghancurkan kehidupan bahagia putrinya. Tapi wanita kaya itu mencerahkan Batu. Anak tanpa ibu tidak akan bahagia. Batu lega. Jadi dia datang ke pintu putrinya lagi dan membunyikan bel pintu. Ibu angkat putrinya dengan antusias menghiburnya. Tapi selama percakapan, Batu mengetahui bahwa gadis ini bukan putrinya. Putrinya kawin lari dengan seseorang sejak lama dan tidak ada jejak. Ibu angkatnya juga mengatakan bahwa putrinya telah menyaksikan pembunuhan Batu terhadap suaminya. Dia baru saja belajar dengan buruk dan menjadi seorang adik perempuan. Batu putus asa. Satu-satunya harapan dalam hidupnya benar-benar hancur. Jadi dia melirik foto putrinya terakhir. Mengambil pisau yang tersembunyi di dalam tubuh. Dia memotong pergelangan tangannya di kamar mandi. Tapi Batu tidak mati. Kolega menyelamatkannya. Melihat mata rekan-rekan yang prihatin, Batu memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk karirnya di masa depan. Jangan biarkan wanita menderita seperti ini lagi. Di bus, pria itu berjalan di belakang gadis itu. Aku mengulurkan tanganku melintasi pagar. Seorang pria malang di taman juga memegang ponselnya. Gadis-gadis yang difoto secara candid. Tapi gadis-gadis itu diam. Sampai mereka ingat bahwa organisasi penyihir telah mengeluarkan alat bantu diri. Jadi gadis di bus mengeluarkan semprotan anti serigala. Mengetuk tangan babi asin ke tanah. Gadis di taman juga mengeluarkan pistol. Orang cabul yang ketakutan dan melarikan diri. Perubahan gadis-gadis ini semua berasal dari bantuan organisasi penyihir. Didirikan oleh 4 wanita. Zubaida, Batu dan majikan istrinya yang kaya. Dengan sahabat majikan. Setelah dianiaya oleh pria, mereka memutuskan untuk bersatu untuk melindungi hak-hak perempuan. Ada pasar besar di Pakistan. Kriteria mereka untuk memilih karyawan adalah berjalan dengan sepatu hak tinggi. Buka kotak kata sandi dengan tangan kosong. Dan buka kunci komputer. Pelanggan pertama yang datang adalah seorang kotai. Dia mengeluh bahwa suaminya dan sekretarisnya sangat dekat baru-baru ini. Tapi dia selalu percaya bahwa sekretaris GIY mendapatkan suaminya. Tetapi ketika para penyihir menyelidiki, tapi dia menyalahkan mereka pada gilirannya. Anda akan pergi ke neraka. Jadi organisasi penyihir mengarahkan pandangannya pada wanita terbawah. Mereka mengirim brosur ke daerah kumuh dengan berbagai cara. Dengan kerudung, memegang kardus dan membagikan perbekalan di daerah kumuh. Mereka menerima permintaan bantuan pertama. Itu adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mereka menyelinap ke rumah orang yang mencari bantuan di malam hari. Bangunkan suaminya dengan air. Peringatkan dia jika dia melakukan sesuatu pada istrinya di masa depan. Mereka akan memukulinya. Jadi, dia memotong kuku suaminya secara tiba-tiba. Setelah para penyihir pergi, sang suami berbaring di tempat tidur dengan menyakitkan. Aku bersumpah tidak akan pernah menyentuh rambut istriku lagi. Bantuan para penyihir sangat efektif. Dan kemudian mereka akan membantu lebih banyak wanita miskin. Saya belum selesai menonton drama ini. Tapi apa yang diungkapkannya sangat emosional. Status wanita di Pakistan sangat rendah. Kami merasakan perilaku wanita normal dalam drama itu. Seperti minum alkohol, tidak memakai hijab atau cadar. Hampir mengerikan di sana. Jadi drama skor tinggi ini dilarang dari rak segera setelah online. Kru film bahkan menerima ancaman pembunuhan. Tapi larangan ini tidak akan menghentikan orang-orang untuk melawan. Mereka bahkan lebih marah, penindasan dan larangan yang terlihat. Jangan pernah menjadi alasan untuk menyerah perlawanan.